Start booking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Pagi ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran kedua ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Panji. Kemudian siapa lagi? Vanessa. Panji kemana? Nggak tahu. Oh, sok amang. Suka main ya. Vanessa juga sama. Nggak tahu. Nggak ada kabar. Nah, lain kali kalau kalian tidak masuk atau bolos sekolah, kalian ngasih tahu ya, ngasih kabar. Baik itu lewat surat ataupun WA ya. WA. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, kali ini sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Silakan pimpin doanya. Ya, terima kasih ya anak-anak. Nah, kita berdoa tujuannya agar ilmu yang kalian dapatkan dapat bermanfaat ya. Nah, hari ini kita belajar di tema 4 yaitu kewajiban dan hakku, dan di subtema 3 kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Nah, kalian harus semangat tetap belajar ya. Walaupun masa pandemi sekarang ini, kalian hati-hati ya. Ketika kalian keluar rumah harus memakai apa? Masker. Kemudian kalau datang dari luar harus apa? Cuci tangan. Nah, apa lagi? Yang terakhir harus bisa jaga. Ya, itu yang terpenting supaya kita semua dapat terhindar dari yang namanya COVID-19. Itu yang pentingnya. Nah, kemarin kalian belajar tentang apa? Masih ingat? Keluarga baru. Yang namanya keluarga baru seperti apa? Kalian tahu nggak? Menghormati. Apa lagi? Saling menyapa. Kemudian saling mengenal. Apa lagi? Saling menolong. Ya, itu apa namanya? Pesan atau saran. Ya, bagus. Saran kita terhadap keluarga baru. Terus kalau saran kita terhadap keluarga yang baru datang terhadap kita bagaimana sarannya? Bagaimana? Harus apa? Keluarga baru yang datang kemudian terhadap kita harus bagaimana? Saran kalian? Apa? Sopan. Apa lagi? Kelompok ini? Apa lagi? Selain sopan, ada lagi nggak? Harus menghormati juga. Terus kemudian harus menghargai. Ya, itu. Nah, sekarang kita akan belajar di tema 4 dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan membaca teks melalui PowerPoint yang ditampilkan, siswa dapat membedakan kewajiban dan hak dalam bertetangga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan membaca teks melalui PowerPoint yang ditampilkan, siswa dapat mengidentifikasi ungkapan atau kalimat saran yang berkaitan dalam hidup bertetangga secara tepat. Kemudian yang ketiga, dengan memahami saran-saran memilih makanan sehat, siswa dapat menjelaskan manfaat memilih makanan bergizi untuk menjaga kesehatan tubuh dengan tepat. Sekarang kalimat kalian bisa lihat di PowerPoint-nya. Apa itu kalimat saran? Apa? Ayo, kalimat saran itu apa? Kalimat saran
kalimat yang berisi apa? Pendapat, usulan, kemudian anjuran yang disampaikan untuk mau dipertimbangkan oleh si penerima saran. Nah, kalimat saran itu kalimat yang berisi pendapat, usulan, anjuran yang disampaikan untuk dipertimbangkan oleh si penerima saran. Jadi kebanyakan kalau kalimat saran itu kalimat yang bagus-bagus. Biasanya kalimat saran tersebut kalimat motivasi. Misalkan, ya, Sandy meminta saran kepada kakak. Kata Sandy gini ya, kakak, kok kamu ranking 1 sih? Bagaimana caranya supaya saya bisa ranking 1 seperti kamu? Nah, saran silakan. Kamu Sandy harus rajin belajar. Giat belajar, jangan banyak bermain. Nah, itu kalimat saran. Kalimat saran tersebut harus dilakukan kalau memang kalimat tersebut itu positif yang bagus. Ya, itu kalimat saran. Nah, kamu tahu nggak ciri-ciri kalimat saran? Ya udah, kita cari tahu sama-sama ya ciri-ciri kalimat saran. Nah, ciri-ciri kalimat saran yaitu bersifat positif atau membangun, memberikan jalan keluar. Ya, bersifat positif. Berarti bersifat positif bukan yang jelek-jelek ya, yang bagus-bagus, yang sifatnya membangun ya, supaya kita dapat lebih baik lagi. Yang bersifat positif atau membangun, memberikan jalan keluar. Dari saran tersebut ada jalan keluarnya ya, yang kita bisa selesaikan. Kemudian biasanya apa? Ya, menggunakan kalimat sebaiknya, seharusnya, alangkah baiknya, dan menyarankan. Itu diawali kalimat saran tersebut harus dengan menggunakan sebaiknya. Sebaiknya kamu rajin sekolah, misalnya. Sebaiknya kamu rajin belajar, jangan banyak bolos, misalnya itu ya. Atau seharusnya kamu seperti ini, seharusnya kamu makan tiap hari 3 kali, atau seharusnya kamu menggosok gigi sebelum tidur supaya tidak sakit gigi, misalkan seperti itu ya. Bisa juga. Nah, seharusnya alangkah baiknya. Nah, alangkah baiknya kalian tidak boleh banyak main, gitu ya, dan menyarankan. Nah, sekarang kita belajar tentang tetangga. Siapa yang mau baca? Cum? Siapa yang mau baca? Cek sini. Ya, Sandy silakan baca. Di situ aja. Tetangga adalah yang tinggal di dekat rumahku. Aku mengenal namanya. Aku selalu menyukainya. Aku suka bermain dengannya dan mengunjunginya. Ibu menyarankan agar aku baik, sayang, dan hormat kepada tetangga. Ibu menyarankan agar aku bermain dengan tetangga karena tetangga adalah saudara dekatku. Ya, bagus. Nah, tetangga. Kalian nggak tahu nggak tetangga? Tetangga itu apa? Tetangga itu siapa? Saudara dekat. Orang yang tinggal di dekat rumahku. Nah, orang yang tinggal di dekat rumahku kan banyak. Ada sebelah kiri rumah, ada sebelah kanan rumah, ada di depan, ada di belakang. Itu adalah tetangga. Kalian punya tetangga? Pastinya kalian punya tetangga masing-masing di rumah ya. Nah, sekarang adakah dari bacaan kalimat di atas tadi yang kalian baca, adakah kalimat yang menunjukkan saran dalam teks tersebut? Ada nggak? Ada. Yang mana? Coba Cung, siapa yang bisa? Sandy juga. Nah, ibu menyarankan agar aku bermain dengan tetangga. Siapa lagi? Iya. Siapa? Nah, ibu menyarankan agar aku baik dan sayang dan hormat kepada tetangga.
dalam teks tetangga yang tadi dibacakan oleh Sandy, ya, Ibu menyarankan agar aku baik dan sayang, hormat kepada tetangga. Jadi kalau kita tidak baik kepada tetangga, mungkin tetangga tersebut tidak dekat dengan kita, ya, justru menjauh. Kemudian yang kedua, Ibu menyarankan agar aku bermain dengan tetangga. Ya, sebelum bermain dengan orang yang jauh, kita harus bermain dengan tetangga yang dekat. Itu ya. Nah, tetangga contohnya, ini ada contoh ya, sebuah contoh ya. Tetangga Lani, di sini ada tetangga Lani ya. Kita ganti aja bukan Lani lah. Raka aja ya namanya ya. Raka ya, boleh. Tetangga Raka sangat senang dikunjungi Raka dan keluarganya. Mereka merasa wajib menghargai tamunya. Mereka ingin menjamu tamu dengan baik. Di rumah mereka ada beberapa jenis. Ini tetangga Raka punya tetangga. Tetangga Raka tersebut mau mengunjungi rumah Raka, ya, rumah Raka. Nah, mereka ingin menjamu atau menghidangkan makanan dengan baik di rumah mereka. Ada beberapa jenis makanan, ada 4, ya. Ada 4. Yang pertama adalah roti tawar. Yang kedua, gorengan. Yang ketiga, mangkok. Yang keempat, nah, ada roti tawar, ada gorengan, ada manggis dan kerupuk. Menurut kalian, apa saja makanan tersebut yang mesti, yang pantas, yang layak dihidangkan untuk tetangga? Roti tawar. Alasannya kenapa? Roti tawar, pilih roti tawar. Kenapa? Karena tidak mengandung minyak. Apa lagi? Kenapa alasan roti tawar? Tadi saya dibilang karena tidak mengandung minyak. Apa lagi? Ya, bisa. Apa? Karena sehat. Yang kedua, yang ketiga, apa lagi yang saya bisa? Karena mengandung vitamin C. Karena mengandung vitamin C, betul nggak? Roti tawar mengandung vitamin C. Kurang tepat, apa? Karena mengandung karbohidrat yang dapat menyehatkan tubuh kita, ya. Nah, itu karbohidrat sangat penting sekali ya buat kesehatan tubuh dan menjaga stamina tubuh. Kita tanpa karbohidrat mungkin badan kita akan lemas, leles, bahasa Sunda namanya leles. Kemudian kalian yang pertama tadi milih roti tawar. Kemudian yang kedua apa? Manggis. Manggis ini berupa buah-buahan atau makanan? Kenapa kalian pilih manggis? Mengandung vitamin C. Nah, buah manggis ini bagus sekali untuk kesehatan, ya, kesehatan tubuh. Mengandung vitamin C biar segar. Terus kalau gorengan dan kerupuk gimana? Pantas nggak kalau disuguhin? Kenapa nggak pantas? Mengandung minyak. Ya, gorengan mengandung minyak. Nanti banyak lemak tubuhnya, jadi gendut. Seperti sih. Banyak minyaknya, banyak lemaknya. Ya, kemudian kerupuk juga sama ya. Boleh, karena mengandung minyak. Next. Nah, kenapa tadi pilih roti tawar kemudian manggis? Karena makanan
yang mengandung memiliki gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh ya, memiliki kandungan nutrisi seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, kalsium dan cukup seimbang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Tadi diantaranya makan sehat adalah karbohidrat. Karbohidrat fungsinya apa? Sebagai apa? Sumber energi di dalam tubuh. Nah, karbohidrat ini banyak terdapat pada makanan pokok yang mengandung karbohidrat seperti apa? Lainnya ya. Nah, itu sumber energi di dalam tubuh. Ketika kalian lapar, otomatis kalian memakan nasi. Nah, biasanya makan nasi pas misalkan kalian sarapan pagi ya, makanan nasi, biasanya makan nasi, kemudian tidak makan nasi, tubuh kita merasa gimana? Betul, lemas. Apalagi? Nah, yang kedua tadi diantaranya ada protein. Protein ini fungsinya untuk apa? Sebagai zat pembangun tubuh dan memperbaiki jaringan yang rusak. Protein ini terbagi dua, ya. Ada protein hewani, kedua ada protein nabati. Kalau protein hewani yang berasal dari apa? Dari hewan. Contohnya apa? Protein hewani. Terus? Nah, itu ya protein hewani yang berasal dari hewan. Contohnya tadi ada daging sapi. Kalian suka makan daging sapi? Suka. Arif suka nggak Arif? Suka ya. Jangan sampai nggak suka ya. Daging sapi itu halal untuk dikonsumsi. Kemudian ada daging ayam. Apalagi daging ayam ya. Kalian suka semuanya? Ya. Kemudian ada susu. Apalagi susu ya. Itu mengandung protein biar tubuh kita sehat ya. Udang dan telur, ikan dan lele. Kemudian yang kedua adalah protein nabati. Apa itu protein nabati? Nah, yang kedua adalah protein nabati. Protein nabati ini berasal dari tumbuhan. Ya, banyak terdapat pada kacang-kacangan seperti kacang kedelai, kacang hijau, kacang almond, olahan kacang seperti tahu, tempe, ayam, brokoli dan ini sangat bagus sekali untuk kesehatan tubuh kita. Makanya kalian harus mengkonsumsi protein tersebut ya. Nah, yang tadi berikutnya ada vitamin ya. Apa fungsinya? Vitamin menjaga daya tahan tubuh. Nah, vitamin banyak terdapat pada sayuran yang hijau. Bagaimana sih sayuran yang hijau itu? Menjaga ketahanan tubuh. Jadi maksudnya menjaga ketahanan tubuh. Ketika kita mengkonsumsi vitamin tersebut, tubuh kita akan selalu sehat. Ya, tidak selalu terkena penyakitnya. Apalagi sekarang banyak banget penyakit yang kita takut ya. Penyakit apa? Corona ya, penyakit corona. Ya. Nah, memilih dan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Ya, kesehatan tubuh ini sangat penting ya. Kesehatan ini harganya sangat mahal. Walaupun katakanlah seperti ini, walaupun kita punya uang banyak, uang kita miliaran, misalkan ya triliunan, tapi tubuh kita nggak sehat. Gimana rasanya? Enak nggak? Uang banyak, enggak
mempunyai tubuh yang gede, rasanya bagaimana? Ayo, si Semi katakan Semi nih. Berat ya, Ulbah bagaimana? Berat ya. Gue pengen lari, gemoy kemandiriannya. Kemudian ketika mau tidur engap gitu ya. Beda lagi kalau tubuh kita kurus. Kebanyakan orang yang tubuhnya gemuk, ya pengen kurus. Lakukan orang makan yang teratur apa namanya? Sayuran. Sayuran. Namanya pengen melangsingkan itu namanya apa? Kata lainnya apa? Diet. Iya. Selain olahraga, pola makan yang teratur tuh kita harus diet supaya tubuh kita tetap sehat, tidak gemuk. Kemudian yang ketiga apa? Meningkatkan daya ingat. Nah, penting sekali apalagi kalian sedang belajar. Kalau daya ingat kalian tumpul atau lupa ingat, itu susah nanti menerima materi atau masukan yang bapak ibu guru sampaikan. Ini sangat penting sekali ya. Nah, dengan pola makan yang sehat, daya ingat kita akan kuat. Betul sekali kuatnya. Kemudian yang keempat apa? Meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, penting sekali ini juga ya, meningkatkan kekebalan tubuh. Kalau tubuh kita sudah kuat, sudah tahan dengan penyakit yang datang dari luar karena mengkonsumsi atau memilih makanan dan minuman yang sehat dan juga bergizi. Kemudian yang kelima apa? Membuat tubuh lebih sehat dan kuat. Nah, orang yang sehat ini tubuhnya pasti akan lebih sehat, lebih kuat, lebih segar, tidak loyo, demuyung, demurung ya, ceria, gitu ya, lincah, ya itu orang yang sehat. Kemudian yang ke-6 apa? Memberikan energi untuk beraktivitas. Tadi ya, energi sangat penting untuk kesehatan daya tubuh kita ya. Dengan energi yang kuat, kita beraktivitas juga akan lancar kemana-mana. Iya, bahasa Sunda iya gitu ya. Nah, kemudian yang ke-7 apa? Mencegah tubuh kekurangan gizi. Apabila tubuh kita kekurangan gizi, tubuh kita otomatis akan tidak sehat. Apa buktinya nanti? Kan kurus, betul, kurus kering karena tubuhnya tadinya tidak mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Tubuh pun akan kurus ya. Beda lagi yang kurusnya yang dirawat ya. Yang kurus yang dirawat, tapi beda yang kurus tidak dirawat. Banyak penyakit akibat dari penyakit. Kemudian yang ke-8 apa? Mendukung perkembangan otak, tulang, gigi dan organ-organ tubuh kita. Ya, orang sehat, otaknya juga sehat. Kemudian tulangnya pun kuat, giginya ya tidak berlubang. Kemudian organ-organ tubuh kita juga akan menjadi segar, bugar. Itu jadi orang sehat. Ya, anak-anak baiklah, karena sekarang ada di sini di layar ada beberapa gambar yang harus kalian diskusikan. Amati gambar tersebut, diantaranya yang pertama adalah kedua, ketiga, keempat, kerupuk, kelima, keenam. Nah, sekarang kalian diskusikan, pilih di antara keenam makanan tersebut yang baik untuk dikonsumsi. Nah, sebutkan, ditulis, kemudian alasannya apa memilih makanan tersebut. Silahkan diskusikan dengan kelompok kalian diskusi. Silahkan. Ya, diskusikan. Berdiskusi ya.
diskusi ya, ngobrol bareng-bareng. Oh, pura-pura ngobrol bareng. Udah, udah. Udah selesai? Nah, baiklah. Nah, dari ke-6 makanan tersebut, siapa yang mau memberikan jawabannya? Kelompok siapa dulu? Nah, kelompok 1 silakan, kakak. Silakan. Apa jawabannya? Pisang. Yang pertama apa? Kenapa pilih pisang? Karena Karena mengandung mengandung vitamin C. vitamin C. Kemudian apa lagi? Karena mengandung vitamin C. Apa tadi? Yang kedua apa? Jambu. Jambu. Kenapa jambu pilih jambu? Karena mengandung vitamin C. Vitamin C. Terus apa lagi selain jambu? Ada roti. Kenapa pilih roti? Karena mengandung karbohidrat. Karena mengandung karbohidrat. Kemudian apa lagi? Selain roti? Pepaya. Pepaya kenapa? Nah, karena mengandung vitamin C seperti jambu. Kelompok siapa lagi? Silakan. Nah, kelompok 3 ya. 3. Silakan. Jawabannya apa? Pertama adalah pisang. Kenapa pilih pisang? Karena mengandung vitamin C. Vitamin C. Kemudian apa lagi? Jambu. Apa sebabnya? Karena akan membaguskan kulit dan gigi Hah? dan tulang. Iya, bagus. Kemudian apa lagi? Roti. Roti. Apa? Karena mengandung karbohidrat. Karbohidrat. Apa lagi? Pepaya. Pepaya. Apa lagi? Karena mengandung vitamin C. Iya, kandung vitamin C. Kelompok siapa lagi? Nah, kelompok 2 ya, silakan. Yang pertama, kelompok 2 apa? Pilih apa? Roti. Roti. Roti baik untuk tubuh. Selain untuk tubuh juga mengandung karbohidrat. Bagus. Kemudian, Pisang. kenapa pisang? Pisang memiliki vitamin C juga karbohidrat. Ya, apa lagi? Pepaya Pepaya. Kenapa pilih pepaya? sama. Sama. Kayak pisang. Iya, Vitamin C. vitamin C dan mengandung karbohidrat. Apa lagi? Jambu. Selain jambu apa? Baik untuk tubuh. Yang terakhir, kelompok 4. Apa jawabannya? Pisang. Kenapa? Pisang. Vitamin C. Mengandung vitamin C. Kemudian yang kedua apa? Apa? Jambu. Kenapa pilih jambu? Nah, kesehatan gigi dan tulang. Tubuhnya vitamin C. Kemudian apa lagi? Roti. Roti. Kenapa pilih roti? Mengandung karbohidrat supaya tubuh kita tetap segar dan kuat. Kemudian pepaya. Pepaya kenapa pilih pepaya? Karena mengandung vitamin C. Nah, semua kalian jawabannya. Yang pertama pisang, 2 jambu, ketiga roti, yang keempat pepaya. Semua jawabannya sama ya. Kenapa kalian tidak pilih nomor 4 itu kerupuk dan nomor 5 itu permen? Kenapa nomor 4? Tidak boleh kerupuk. Mengandung minyak. Lemah, nanti tubuh kita gendut. Mau diganti? Lupa ya. Gitu. Kemudian kenapa kalian tidak pilih permen? Bisa jadi gigi ompong. Tapi gigi karena banyak makan permennya tidak baik untuk gigi. Itu semua itu ya, kalian pilih yang pertama, pilih pisang karena pisang mengandung karbohidrat dan vitamin C. Kemudian yang kedua, kalian pilih jambu. Karena jambu ini sangat baik untuk kesehatan kulit, tulang dan gigi. Kemudian ada yang ketiga adalah roti.
kesehatan kulit, tulang, dan gigi. Ya, begitu. Nah, sekarang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Kewajiban dan hak dalam bertetangga. Nah, siapa yang tahu mengerti kewajiban dan hak? Siapa yang tahu? Siapa? Contohnya membantu ibu di rumah. Kewajiban adalah Segala kewajiban dilaksanakan untuk membantu ibu di rumah. Nah, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan. Contohnya kalian di rumah membantu ibu di rumah. Contohnya apa? Mengepel. Malah baca. Misalkan gini, Raka, tolong beliin terasi ke warung. Ini uangnya 500. Kira-kira Raka mau nggak? Mau. Ya, harus mau. Itu adalah kewajiban kalian terhadap orang tua. Itu di rumah. Atau kewajiban kalian terhadap guru. Katakan, tolong ini beli sapuin kelas karena kotor. Raka harus mau karena itu kewajiban Raka. Ya. Kemudian pengertian dari hak. Siapa yang tahu? Hak. Nah, ya, hak adalah segala sesuatu yang seharusnya kita peroleh. Contohnya tadi mendapatkan kasih sayang oleh orang tua dari rumah. Itu hak kalian. Kalian dikasih kasih sayang sama orang tua, itu hak kalian. Kalau misalkan kalian tidak dikasih kasih sayang sama orang tua, kalian boleh menuntut kepada orang tua karena itu hak kalian yang harus terpenuhi. Kemudian selain hak kasih sayang dari orang tua, apa lagi? Nah, diberi makan itu hak kalian ya. Dikasih makan, dikasih jajan, kemudian dikasih apa lagi? Diberi baju sekolah, itu hak kalian ya. Kalian boleh menuntut seperti itu ya. Ayo, ibu dikasih makan sama mama sama ibu, minta dong gitu kan. Boleh seperti itu. Karena itu hak kalian. Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya kita peroleh. Itu hak ya. Next. Nah, di poin-poin ini lihat gambarnya ya. Hak dan kewajiban dalam bermain dengan tetangga. Ya. Istilah pernyataan di bawah ini, jika itu kewajiban kasih huruf W, atau kebalikannya, jika kalimatnya merupakan kalimat hak, kalian isi pakai huruf H. Ini bukan berkelompok, ini masing-masing ya. Kerjakannya, so, silakan kalian kerjakan sesuai dengan gambar tersebut atau poin-poinnya. Silakan 1 sampai 7. Misalkan gini, nomor 1, mengikuti aturan bermain, itu pernyataannya. Apakah itu merupakan hak atau kewajiban? Nah, nanti kalian kasih huruf H atau W. Ya. Dari istilah boleh. Ya. Dari langsung aja kotak boleh. Silakan kalian tulis ya. Silakan. Boleh ya. Silakan. Silakan. Kerjakan dulu. Sudah selesai? Sudah selesai? Silakan kumpulkan. Ini, kumpulkan. Ini. Terlihat ya? Belajarnya harus terlihat dan penuh semangat. Nah, sekarang kalian perhatikan layarnya ya. Nah, tadi istilah pernyataan di bawah ini dengan huruf W jika merupakan kewajiban dan isi dengan huruf H jika merupakan itu hak. Ya, yang pertama mengikuti aturan. Ini kewajiban atau hak? Kewajiban. Ini harus dikasih huruf W. Kemudian nomor 2, merapikan alat main. Itu
yang membereskan kita, yang pakai kita itu. Jadi kita sendiri harus merapikannya. Ya, latihan kembali. Kemudian nomor 3, mendapat bantuan. Nah, betul sekali. Itu adalah hak kita mendapat bantuan, mendapat kasih sayang. Itu hak setiap orang ya. Kemudian yang ketujuh terakhir, mendapatkan pujian. Itu hak dan kewajiban atau pujian? Itu merupakan hak. Itu hak kalian mendapatkan pujiannya. Jika kita berhasil dalam melakukan sesuatu, dapat pujian dari orang lain. Ketika silakan ranking kelas satu ya, dapat pujian dari teman-teman neraka. Itu hak silakan. Atau ya dapat ranking ke-1. Nah, otomatis orang tua kita sayang terhadap dia dan memberikan pujian kepada dia. Itu merupakan salah satu hak. Nah, pembelajaran kali ini mungkin sampai di sini. Kalian ada yang mau bertanya? Tidak ada? Cukup? Nah, sekarang pembelajaran hari ini kita simpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Apa yang telah dipelajari hari ini? Makanan bergizi. Apa lagi? Yang mengandung vitamin. Kemudian apa lagi? Tetangga. Yang tadi makanan bergizi, yang mengandung karbohidrat, mengandung vitamin, protein. Kemudian rukun dengan tetangga. Ya, harus bagaimana dengan rukun dengan tetangga? Menghormati, tolong-menolong, sayang baik, mengunjungi, apa lagi? Selain itu, saling menyapa. Tadi saling mengenal, ya. Kemudian hak dan kewajiban. Tadi juga belajar tentang hak dan kewajiban. Jadi hak merupakan sesuatu yang pantas kita peroleh, kewajiban yang harus kita lakukan. Nah, mungkin pembelajaran kali ini sampai di sini cukup sekian. Sebelum kalian pulang, marilah kita berdoa demi keselamatan kalian saat pulang ke rumah. Silakan pimpin doanya. Silakan, kakak, pimpin doanya.